Kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang selama kami hidup bagi Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada kami. Biarlah ini kami sadari Tuhan, biarlah ini kami nyatakan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, ketika Tuhan menyertai kami dapat kuat menjalani apapun yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Karena Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran, Kau bawa kami kepada kebenaran yang menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di sini. Kalau hari ini kami boleh menyembah Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama orang-orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersatu hati menaikkan pujian kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dengan segala syukur kami, dengan segala ucapan syukur yang dari hati kami kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah perkenankan terjadi dan juga kami alami di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kecukupan, untuk kelimpahan bahkan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan biar semua yang Tuhan percayakan, kami juga mau persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau hari ini, di ibadah ini kami bersyukur untuk Bapak Purwanto yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati dia, biarlah Tuhan sertai dia, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan tambah-tambahkan kasih hikmat dan juga kelimpahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Biarlah masing-masing tidak ada yang Tuhan lewati, tetapi Tuhan lawat, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan pagari kehidupan mereka dengan kasih setia-Mu. Bapa di surga, di tempat ini kami juga berdoa untuk keluarga jemaat yang belum percaya. Kami berdoa untuk Bapak Haryanto, mertua dari Bapak Titus, dan Bapak Agus Irmansyah, suami dari Ibu Bong Lancin atau Ibu Acen. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang membukakan pintu Injil bagi mereka, supaya mereka suatu hari boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh mengalami sendiri keselamatan yang daripada Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak LM Ritonga yang sedang terbaring lemah di ICU saat ini. Kami terus berdoa Tuhan, kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi dia. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sertai, Tuhan peliharakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan politik bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa biarlah ada pemulihan bagi bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan bangkitkan orang-orang benar di bangsa kami, supaya ada kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Kau berbicara kepada mereka, walaupun mereka pejabat-pejabat negara kami banyak yang belum kenal Tuhan, banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Kau bekerja, berbicara melalui hati nurani mereka, untuk mereka boleh mengusahakan kesejahteraan masyarakat, banyak kesejahteraan dari bangsa ini, melebihi kepentingan kelompok, melebihi kepentingan pribadi. Kami berdoa Tuhan, lawatlah bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami, banyak suku-suku bangsa di Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa Indonesia, dan biarlah Kau berkati gereja-gereja juga di Indonesia, untuk boleh menjadi berkat bagi Indonesia pada saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dunia tentang virus corona. Tuhan, ada banyak yang mengkhawatirkan pada saat ini. Ada banyak hal yang dikhawatirkan saat ini. Kami berdoa untuk kota Wuhan, Kau berkati mereka yang berjuang di sana, para medis, pemerintah,
dan bahkan dari luar negeri bantuan-bantuan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menguatkan, supaya juga akan segera ada penanganan, supaya penyebaran ini tidak semakin luas. Tapi kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga yang menguatkan mereka yang terkena virus, supaya mereka juga berharap dan juga mereka memperoleh kekuatan dari orang-orang di sekitar mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada sore hari ini kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin, memberikan kehidupan kepada kami. Biarlah kebenaran-Mu itu Tuhan melingkupi kami. Biarlah kebenaran itu-Mu itu Tuhan menaungi kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya tahu tentang firman, tetapi kami juga mampu melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan lingkupi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan lingkupi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya tidak ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu ada di sini. Karena kami sepakat sehati menolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan saja yang berkuasa di sini. Roh Kudus Tuhan saja yang memenuhi hati dan pikiran kami. Hamba-Mu Tuhan berkati, urapi, pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu, mari kita langsung buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 21. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 21. Jika sudah dapat, Bapak Ibu, mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat 15, Bapak Ibu silakan baca ayat yang ke-16. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Amin. Baik, saya baca ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Gemi Efrata? Gemi Efrata? Yesus hidup dalamku. Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Baik, minggu lalu Bapak Ibu kita sudah banyak belajar, banyak merenungkan tentang pikiran dan perkataan yang diubahkan. Dan hari ini kita mau belajar gaya hidup yang diubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu cara hidup kita, ya, cara kita hidup itu berbicara lebih keras gitu ya. Cara kita hidup jauh lebih penting daripada status kita, apalagi kita sebagai orang percaya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menanggalkan manusia lama, pikiran-pikiran yang lama, yang kemudian perkataan juga kita diubahkan, maka kita mau belajar bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang artinya orang-orang yang sudah Tuhan tebus dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita harusnya tidak lagi sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau lihat dulu Bapak Ibu gaya hidup. Gaya hidup itu adalah pola tingkah laku atau cara hidup sehari-hari yang mengekspresikan yang menunjukkan minat kita, yang menunjukkan
apa yang kita anggap penting, opini kita, kebiasaan, dan hobi kita dalam interaksi kita terhadap orang lain. Jadi kalau orang yang merasa bahwa penting untuk sehat Bapak Ibu, maka itu akan terlihat dari gaya hidupnya. Ya, dia akan makan makanan yang sehat, dia akan makan sayur, dia akan makan buah, dia akan olahraga Bapak Ibu. Dan kalau orang yang tidak merasa penting dengan itu, dia akan hidup sembarangan mungkin ya. Kalau orang merasa penting misalnya dengan kekuasaan atau dengan kekayaan mungkin Bapak Ibu ya, materi misalnya, maka mungkin dia akan bekerja keras, berusaha lebih keras daripada orang lain untuk bisa mendapatkan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita merasa penting Tuhan di dalam hidup kita, maka itu juga pasti akan terlihat dari cara hidup kita. Ya, kita merasa bahwa benar-benar saya butuh Tuhan, maka kita akan hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15 ini mengingatkan. Ya. Di ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, karena sekarang kita adalah anak-anak terang, jadi gaya hidupnya pasti harus berubah. Ya, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tapi hidupnya harus berubah. Karena itu Paulus bilang, perhatikan hidupmu dengan seksama. Perhatikan bagaimana kamu hidup, gitu ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu bisa diartikan juga berhikmat, bijaksana gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat, kita ingat Bapak Ibu, Amsal, Mazmur banyak bicara soal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang bahwa takut akan Tuhan itu artinya taat dan patuh kepada Allah. Taat dan patuh itu artinya melakukan perintahnya. Jadi bukan cuman tahu perintahnya, mengerti perintahnya, bukan. Tetapi taat melakukan. Taat dan patuh akan firman Tuhan. Taat dan patuh melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orangnya, bukan? Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, amin. Ya, karena kita adalah anak-anak yang terang sekarang, ya, orang yang sudah Tuhan tebus. Jadi kita hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif. Jangan seperti orang bebal, Bapak Ibu. Bebal itu saya buka kamus, dibuat di situ tidak berhikmat. Atau banyak kalau KJV dia kasih istilah di situ bodoh Bapak Ibu. Ya, orang bebal itu disebut tidak berhikmat, bodoh, sukar mengerti kalau dalam kamus bahasa Indonesianya, tidak cepat tanggap, degil hati. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan lagi. Gaya hidup kita, kalau kita adalah orang-orang percaya, harusnya diubahkan menjadi gaya hidup yang takut akan Allah. Ya, yang takut akan Allah artinya yang melakukan perintah Allah, Bapak Ibu. Jangan menjadi seperti orang bodoh. Nah Bapak Ibu, ada suami istri ya, ada suami istri berantem hebat Bapak Ibu ya. Berantem hebat sampai mau bercerai. Ya, sampai mau bercerai. Jadi mereka ini karena dua-duanya bekerja, punya lumayan hartanya, punya banyak, punya mobil, punya rumah besar, punya mobil bagus gitu ya, punya 2 mobil, punya beberapa banyaklah harta mereka yang cukup berharga Bapak Ibu. Nah, jadi ketika mereka sudah berantem besar Bapak Ibu, tiap hari berantem, akhirnya mereka memutuskan untuk sudah kita pisah aja. Ya. Nah, waktu mereka mau pisah, ya biasa kan kalau banyak harta kan, nah mau hitung-hitungan dulu ya, siapa mana untuk dia, mana untuk kita. Nah waktu mereka hitung-hitung mungkin susah baginya kalau harta ya.
Maka mereka mau jadiin duit Bapak Ibu. Mereka mau jual rumahnya, mereka mau jual mobilnya, mereka mau jual perhiasan semuanya. Yang punya mereka jual dan mereka mau bagi dua. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika mereka mau jual ini, ya mereka mau jual mobilnya, mau jual rumahnya. Mereka masing-masing di dalam hatinya punya pikiran kayak gini. Ini atas nama saya ya, saya mau jual rumah ini ya dengan harga yang rendah aja. Karena apa? Supaya dia tidak dapat banyak untung, dia bilang. Ya, supaya nggak dapat banyak uang dia. Saking bencinya dia Bapak Ibu sama suaminya. Istrinya juga kayak gitu. Nanti ini mobil atas nama dia, mobil dia mau jual, nanti dia mau jual misalnya harganya mungkin 400 juta. Dia cuman mau jual 100 juta aja. Supaya apa? Supaya suaminya itu jangan dapat uang banyak. Biar tahu rasa katanya Bapak Ibu. Jadi akhirnya mereka jual barang dan rumah mereka itu dengan harga murah. Mereka jual itu dengan harga murah pasti gampang terjual ya Bapak Ibu ya. Karena di bawah pasaran gampang terjual. Masing-masing dengan hati yang seperti itu. Supaya dia nggak dapat lebih baik. Supaya dia dapatnya sedikit. Supaya penuh dengan kebencian Bapak Ibu. Ya, dia nggak sadar kalau dia jual itu jadi makin murah. Yang rugi dia juga kan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi nih orang berdua suami istri ini disebut sebagai orang pintar ya Bapak Ibu ya. Disebut sebagai orang. Kenapa? Karena kebencian di dalam hatinya membuat mereka murah. Supaya apa? Dia jangan dapat banyak. Padahal dia juga jadi dapatnya sedikit. Nah Bapak Ibu pernah ada bukan kesaksian, dia cerita sama saya ya. Kalau ke luar negeri katanya ada barang-barang misalnya yang enggak boleh sudah kita beli tapi enggak boleh masuk gitu ya di bea cukai kan. Nah waktu itu kayaknya dia beli beberapa makanan yang non halal gitu kan. Entah kenapa pada saat itu bea cukai Medan enggak kasih masuk Bapak Ibu ya. Enggak kasih masuk gitu kan sama beberapa minuman. Enggak boleh masuk. Wah dia sudah berdebat katanya enggak boleh masuk. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu ya. Jadi karena enggak boleh masuk Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia buka kemasannya, dia hambur-hamburin. Ya, daripada aku enggak dapat, masa mau sama kamu katanya, lebih baik dibuang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, tidak takut akan Allah, itu membuat kita melakukan hal yang tidak bijaksana, betul ya? Coba kalau pasangan suami istri tadi itu takut akan Allah, ya, mereka pasti tidak akan lakukan itu. Pasti mereka akan tetap rukun, saling mengampuni, betul ya Bapak Ibu ya? Mereka akan saling mengampuni, mereka akan saling menerima lagi, kembali lagi keluarganya. Kalau mereka takut akan Tuhan, mereka pasti mau lakukan perintah Tuhan. Karena di kekristenan tidak diperbolehkan bercerai sama sekali apapun yang terjadi Bapak Ibu kan. Kalau mereka takut akan Tuhan, rumah pasti tetap punya mereka, mobil pasti tetap punya mereka ya Bapak Ibu ya. Nah terus tadi teman saya yang buka makanannya kemudian buang minumannya di depan bea cukainya, ya dia buang di depan sampai kesel Bapak Ibu ya. Wah itu nggak tahu lah boleh apa enggak gitu kan. Tapi artinya kan dia sudah marah, gak apa-apa kali kalau memang mau kasih sama dia gitu ya, tapi hati sudah kesel. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau lihat ketika kita tidak takut akan Allah Bapak Ibu yang terkasih, maka dosa ya yang kita lakukan. Karena kita nggak lakukan kehendak Tuhan, karena kita nggak taat dan patuh akan firman Tuhan. Dan itu adalah dosa dan firman Tuhan bilang itu bodoh Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian ayat ke-16 dikatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita ubah gaya hidup kita dengan hidup bijaksana Bapak Ibu. Hidup bijaksana dari takut akan Allah, kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan selama masih ada waktu hari ini Bapak Ibu, mari kita terus perbaiki kehidupan kita. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin serupa Kristus seperti yang kita sudah lakukan kurang lebih 2-3 tahun ini Bapak Ibu ya. Kita mau hidup kita serupa Kristus, kita mau Yesus hidup dalam kita supaya apa? Kita berkenan kepada Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan. Kita mau hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam segala hal. Karena hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak juga orang-orang percaya yang tersedot oleh gaya hidup dunia. Ya,
yang mengutamakan materi, kemudian gaya hidupnya konsumerisme gitu kan Bapak Ibu ya. Yang kalau misalnya kita lihat sebenarnya barang-barang itu tidak diperlukan tetapi karena semua orang punya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau hidup takut akan Allah. Kita mau hidup taat kepada perintah Allah. Dan ketika waktu-waktu masih ada, kita mau lebih baik. Jangan kita dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap seperti dulu itulah. Udah kayak gitulah saya gitu ya. Cuman Tuhan Yesus Bapak Ibu yang tidak berubah. Kalau kita harus berubah, amin. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, puji Tuhan. Tapi kalau manusia harus berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, mengubah gaya hidup kita yang pertama adalah mari kita hidup bijaksana. Bagaimana caranya kita hidup takut akan Allah, melakukan perintah Allah dengan taat dan patuh. Perintah Tuhan itu apa Bapak Ibu yang terkasih? Mengasihi kan, itu kan perintah yang paling besar kan, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan kalau mau diceritakan banyak mungkin pengalaman, tapi nanti kita akan cerita di belakang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kedua, gaya hidup yang diubahkan yang kedua Bapak Ibu, mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu mengerti nggak kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Ya, sama seperti Abraham diberkati untuk memberkati Bapak Ibu. Tuhan juga mau semua orang percaya hidupnya jadi berkat. Hidupnya jadi berkat. Maka kita perlu hidup bijaksana, takut akan Allah supaya apa? Hidup kita jadi berkat. Itu adalah kebenarannya Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan Bapak Ibu, saya melihat dari sisi ini ya, bahwa seringkali Tuhan itu ya menggambarkan hubungan kita itu dalam sebuah hubungan yang dekat, yang dalam gitu ya. Hubungan yang dekat, hubungan yang dalam. Kita disebut Bapak ketika kita percaya kepada, kita disebut anak ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada hubungan yang dekat lainnya itu sebagai sahabat, dia beritahukan, maka dia beritahukan semua apapun rahasia yang dia mau lakukan pada kita gitu kan. Kemudian dia juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai kita adalah mempelai wanita yang sedang menanti mempelai pria. Ini kan hubungan-hubungan yang relasinya dalam Bapak Ibu. Yang relasinya sangat dekat, sangat intim Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah jadi Tuhan itu sangat suka dengan yang namanya relasi. Ya. Maka dia rindu ya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, dia rindu kita dekat sama dia. Tuhan rindu kita punya hubungan yang intim dengan dia. Bapak Ibu ada pernah ada pengurus PWMI saya, pengurus wanita ya. Jadi ada satu ibu, dia cukup berpengaruh, orang mula-mula di persekutuan bahkan di gereja itu ya, cukup berpengaruh lah ibu ini. Jadi dia juga pada saat itu pengurus juga ya. Nah entah kenapa pada saat itu karena kesibukan, seperti kita juga di sini PW-nya jam 3 ya. Jadi ada kesibukan mungkin anak pulang sekolah jam 3 pas atau apa segala macam. Bapak Ibu dia terlambat sudah lumayan lama. Sudah sekitar satu setengah tahun apa 1 tahun dia terlambat terus. Jadi kita sudah mau khotbah kadang-kadang dia baru datang gitu ya. Waktu kita sudah lagi ini semuanya sudah beres baru dia datang. Kadang-kadang sampai sudah terlambat sekali Bapak Ibu. Nah pengurus-pengurus yang lain yang masih baru, yang masih yang mungkin tidak terlalu dekat dengan dia, memang sih kasak kusuk tapi di belakang, ya ngomong di belakang. Nah jadi satu hari ada satu ibu, ya bilang ke dia, ngomongnya begini Bapak Ibu. Kenapa sih terlambat terus? Pengurus kok terlambat sih? Gitu ya. Ngomongnya agak ketus ya. Ngomongnya kok terlambat? Emang jadi contoh kalau pengurus itu datangnya terlambat, dibilang ya. Nah Bapak Ibu ketika saya dengar itu saya sudah jantungan ya. Jangan-jangan nanti harus ada pelayanan tambahan kan gitu kan. Karena harus mengunjungi ibu ini kan. Nah saya lihat ibu itu memang biasa aja. Tapi kan kadang-kadang biasa aja ini bisa mengandung banyak banyak arti gitu kan.
Nah habis itu kami rapat pengurus Bapak Ibu ya, rapat pengurus. Jadi waktu kami lagi ngomongin apa tentang terlambat atau apa, terus dia kesaksian, dia bilang begini, saya tadi ditegur katanya saya supaya jangan terlambat. Padahal kan saya begini. Ya tapi saya akan berusaha katanya Bapak Ibu. Saya kaget, saya kirain tadi saya harus ada pelayanan tambahan, rupanya dia terima. Nah Bapak Ibu tahu kenapa begitu? Karena dia cukup dekat dengan ibu ini. Ya, anaknya sering main di tempat ibu ini, ya, anaknya sering dia asuh dari kecil, dari bayi juga sering sama ibu ini. Jadi waktu dia kasih tahu, itu kayaknya diterima Bapak Ibu yang terkasih. Jadi relasi itu punya kekuatan, ya, kedekatan itu punya kekuatan. Bapak Ibu kalau enggak dekat sama anak kita, sama anak remaja, anak pemuda kita, cobalah kita tegur. Kalau kita enggak dekat ya. Tapi kalau kita dekat, mereka mau dengar ya, betul nggak? Jadi relasi itu punya kekuatan Bapak Ibu. Anak-anak pemuda kita misalnya di sini, kalau misalnya saya yang tegur mungkin mereka lewat aja, karena apa? Mungkin kurang dekat. Tapi kalau Pak Roy yang tegur, Pak Roy yang kasih tahu, bisa jadi mereka iya ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita dekat dengan seseorang, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita juga akan makin ngerti. Ya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita mengenali maunya apa, pikirannya apa, hatinya apa, rencananya apa, Bapak Ibu. Ya. Saya juga bilang bahwa saya pernah punya sahabat Bapak Ibu. Kemana-mana kami selalu sama, ke toilet sama, ya kan, ke gereja sama, ke salon sama. Jadi kami selalu barengan sehingga orang sering tanya, kalian kakak adik ya? Saking dekatnya kadang-kadang berat badannya pun mirip Bapak Ibu, agak besar juga. Rambutnya pun sama karena ke salon sama bareng kan. Dalam rapat-rapat pengurus pada saat itu saya masih remaja Bapak Ibu ya. Pada rapat-rapat pengurus saya cuman kode lihat aja, dia udah tahu. Ini artinya kita sudah mau pergi dari sini. Kalau saya sudah mulai, udah begitu dia sudah tahu saya nggak setuju dengan ini, nanti dia bantu. Nah jangan begini katanya. Jadi dengan kode begitu, karena kita dekat dengan kode begitu, sisa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat ceritanya Bapak Pendeta Yusuf Roni waktu itu yang keluar makanan itu ya, nah, nggak usah diceritain lagi. Nah saya mau coba kayak gitu sama suami saya Bapak Ibu. Suami saya yang ganteng itu di situ, ya. Saya mau coba cak itu, dia bilang gini, hai wanita sulit dimengerti, gak tahu maunya apa, ini salah, itu salah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti kami jauh ya, tapi kita terus mau belajar. Ketika kita punya hubungan yang dekat Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin akan lebih mudah mengerti, akan lebih mudah menerima. Kenapa kita nggak mengerti-ngerti kehendak Tuhan? Mungkin kita agak terlalu jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Ya, untuk mengerti kehendak Tuhan ini Bapak Ibu, kita harus berusaha dan jalannya nggak ada jalan pintas. Satu-satunya jalan adalah kenalilah Tuhan di Alkitab. Baca firman Tuhan, dari situ kita kenal siapa Allah kita Bapak Ibu. Siapa dia, apa yang dia mau, bagaimana cara kerjanya. Karena kalau enggak sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu itu bisa gawat. Kalau zaman dulu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan bisa langsung disamber Bapak Ibu, mati. Bapak Ibu ingat peristiwa tabut perjanjian yang mau dipindahkan Daud ya ke Yerusalem. Kemudian tabut itu dinaikin kereta untuk dipindahkan ke Yerusalem. Kemudian lembunya pas dalam perjalanan itu tergelincir, jadi Uza itu anak yang tempat rumah tabut perjanjian itu diletakkan selama ini. Waktu dia mau jatuh Bapak Ibu itu di 1 Samuel 6, kalau nggak salah ya 1 Samuel 6. Jadi pas dia mau jatuh, pas tabut itu mau jatuh Bapak Ibu, dia pegang kan, supaya jangan jatuh. Baik nggak Bapak Ibu maksudnya? Bagus maksudnya. Daud juga mau pindahin tabut perjanjian ke Yerusalem, baik juga maksudnya ya. Tapi waktu Uza sentuh itu tabut perjanjian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia disambar, mati dia. Dan Daud marah dan takut di situ ya. Marah dan takut, akhirnya gak jadi dibawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, dibuatlah di rumah Obed. Siapa namanya?
Ya, Obed apa gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih 3 bulan ada di situ, diberkati Tuhan kan itu kan. Nah kemudian ditulis lagi di 1 Tawarikh, kalau nggak salah 1 Tawarikh 16 kalau nggak salah ya. Nah di situ Bapak Ibu yang terkasih barulah dibuat bahwa ternyata Tuhan tidak berkenan, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan caranya dia itu bawa tabut perjanjian. Bawa tabut perjanjian itu nggak boleh pakai kereta. Dia tanya imam, dia tanya Lewi ya. Jadi itu harus digotong sama kaum Lewi. Dia juga harus pakai baju Lewi Bapak Ibu. Dan kemudian setiap 6 langkah dia harus mempersembahkan lembu dan anak lembu. Barulah sampai. Bapak Ibu yang terkasih, yang mau dilakukan Daud itu baik. Tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan Bapak Ibu, Daud dari situ Daud belajar dan makin lama dia makin mengerti kehendak Tuhan. Dan kita bisa lihat di Mazmur, semua Mazmurnya itu menunjukkan betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, berusaha mengerti ya kehendak Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Karena panggilan kita kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Di dalam kita bekerja, di situ juga ada panggilan kita. Dan ketika kita bekerja, di situ kita juga harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sekarang mungkin kalau nggak sesuai kehendak Tuhan, nggak langsung disamber kita Bapak Ibu. Ya. Untuk itulah kita mungkin harus bersyukur juga. Karena apa? Masih dikasih waktu ya untuk bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidupku ini apa gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau mengubah gaya hidup kita, mari kita hidup takut akan Allah. Dan mari kita berusaha mencari kehendak Tuhan. Saya ingat Zakeus Bapak Ibu ya, kadang-kadang untuk mencari kehendak Tuhan kita harus bayar harga loh. Harus agak susah-susah loh Bapak Ibu ya, untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kedudukannya ya, itu harus mau malu juga dia di situ di hadapan orang-orang, padahal selama ini dia ditakuti orang. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, mencari kehendak Tuhan itu penting dalam hidup kita ya, karena untuk berbuat baik saja nggak cukup, kita harus berbuat benar. Berbuat benar itu artinya seturut dengan kehendak Tuhan. Kemarin saya dapat berkat ketika ada pelatihan CM itu ya di ibadah, Pak DS ada bahas tentang Mazmur 119, 105 sampai 112 Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ketika tahu kehendak Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, dalam keadaan tertindas pun tahu, tetap kuat Bapak Ibu ya. Dalam keadaan terjerat di fitnah, krisis, terpuruk pun Bapak Ibu yang terkasih, dia tahu firman Tuhan jadi kekuatannya. Karena itu Firman-Mu adalah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau cari kehendak Tuhan, firman Tuhan inilah. Gak ada cara lain. Dengar firman, baca firman, dengar firman, renungkan firman dan lakukan firman. Itulah caranya Bapak Ibu ya. Itu caranya. Jadi Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan supaya gaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, di jalurnya Tuhan. Mari kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan mari kita hidup dipimpin Roh. Ayat 18 dan ayat 21 sampai ayat 21 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Hidup penuh Roh artinya Bapak Ibu hidup dipimpin, dikontrol oleh Roh. Bukan hawa nafsu. Di sini mabuk oleh anggur. Ya, mau memberitahukan bukan minum anggur sampai mabuk, tapi juga kepada hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu itu jangan ada di gaya hidupnya orang percaya, Bapak Ibu ya. Jadi Rohlah yang menguasai, penuh dengan Roh. Roh yang menguasai hidup kita dalam segala aspek, baik itu pribadi kita, baik itu pikiran, emosi, kehendak kita, itu dikendalikan oleh Roh.
oleh Roh Kudus Bapak Ibu ya. Penuh dengan roh. Jadi kalau orang yang penuh dengan roh Bapak Ibu yang terkasih, dia tidak lagi diikat oleh hawa nafsu, tidak lagi cuman mikirin diri sendiri. Kalau di Yakobus dikatakan itu hikmat dari atas itu ya, pendamai, peramah, itu juga ada di surat-surat Paulus yang lainnya ya. Dan yang bukan hikmat dari atas itu adalah iri hati dan kepentingan diri sendiri. Karena di mana ada iri hati dan kepentingan sendiri, di situ ada kekacauan dan dosa Bapak Ibu. Jadi orang yang gaya hidupnya diubahkan, dia hidupnya dipimpin oleh roh. Tidak lagi mikirin diri sendiri, tidak jadi serakah karena mikirin diri sendiri. Tidak dikuasai hawa nafsu dan jadi serakah, enggak Bapak Ibu. Tapi dipimpin oleh roh. Ya, dipimpin oleh roh yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Nah Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak yang enggak sesuai dengan keinginan kita kan ya. Banyak hal. Nah disitulah kita mulai berjuang. Bagaimana saya hidup dipimpin oleh roh. Bagaimana saya memutuskan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memilih Bapak Ibu yang terkasih. Tadi pagi saya juga cerita tentang ini Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang ibu datang ke rumah saya suatu hari dengan begitu banyaknya cerita yang dia mau ceritakan kepada saya. Dia bilang begini, Bu Pendeta, sini saya kasih tahu. Ini karena saya sayang sama ibu katanya. Sayang nian dia sama saya memang. Jadi dia ceritain sama saya Bapak Ibu. Dia bilang, masa ibu ini bilang begitu tentang ibu pendeta katanya ya. Masa ibu ini bilang begitu. Semua cerita, dan biasanya perempuan itu detail Bapak Ibu ya. Jadi dia ceritanya detail benar. Detail sekali, kapan waktunya, waktu kita ke sono, waktu kita ke sini, waktu itu begini, dia ceritain semuanya sama saya Bapak Ibu. Nah, waktu dia ceritain itu ke saya Bapak Ibu yang terkasih ya, karena saya ini pendeta gitu kan. Saya kan pendeta, waktu dia cerita itu sama saya tepis Bapak Ibu. Gak apa-apa, I'm okay. Saya enggak apa-apa ya. Itu ya biarlah Bu, kita doakan, mungkin dia gak mengerti. Begini. Dia tidak tahu saya begini. Sudahlah, jangan kita rasuki pikiran kita dengan hal-hal negatif kayak gitu, saya bilang ya. Nah, tapi begini, mana boleh begitu sama hamba Tuhan. Dia tambahin lagi Bapak Ibu. Saya makin, ya Bu gak apa-apa Bu, Ibu doakan saja gitu ya. Nah akhirnya ibu ini pulang lah Bapak Ibu ya. Dan ketika dia pulang, disitulah mulai pergumulan saya Bapak Ibu. Disitulah mulai saya bergumul. Benar kata orang, benci dan cinta itu tipis batasnya Bapak Ibu ya. Karena sama, ketika cinta kita juga mikirin terus, ketika benci juga kita pikirin terus. Jadi saya waktu duduk, saya ingat ibu itu bilang apa, detail apa semuanya. Tega ya ibu itu, padahal waktu ketemu saya baik-baik aja gitu ya. Padahal waktu ketemu saya wajahnya senyum, malah ngomong begini. Wah Bapak Ibu yang terkasih, itu ada di pikiran saya. Dan kemudian saya ngobrol, curhat juga ya, baca lagi firman, merenung lagi, oh saya ini pendeta, tapi mengapa begini ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memutuskan hidup dipenuhi roh ya, bukan berarti perasaan-perasaan buruk itu enggak lagi datang loh sama kita. Ya, saya putuskan untuk saya mau hidup dipimpin oleh roh. Tapi kemarahan itu bisa datang, masih bisa datang gitu ya. Ada orang bilang begini, Bu, saya ini belum sempurna, saya masih suka marah, saya masih suka ngomel, saya belumlah, saya masih jauh lah untuk pelayanan Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mau putuskan hidup kita dipenuhi, memutuskan untuk hidup di dalam roh Bapak Ibu yang terkasih dengan kekuatan Roh Kudus pastinya, tapi kita juga ada kontribusi, maksudnya kita mau gitu ya. Perasaan-perasaan itu masih bisa datang Bapak Ibu. Perasaan-perasaan itu masih bisa memenuhi kita. Itu bukan artinya kita masih jahat gitu ya. Yang paling penting adalah ketika perasaan itu datang, bagaimana kita memutuskan untuk hidup dipimpin oleh roh, atau tetap ngikutin hati kita, kesel. Nanti ketemu sama ibu itu saya buang muka ya, atau ketemu sama ibu itu nanti saya konfrontasi aja. Saya tanya sama ibu itu, kenapa ibu ngomong begini gitu ya. Emang ibu sudah sempurna? Emang ibu begini? Bisa aja ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya tidak memutuskan untuk hidup dipimpin oleh roh, penuh roh.
Nah kemudian waktu saya, ini cerita yang tadinya, waktu saya ketemu ibu itu, Bapak Ibu yang terkasih, beberapa ibu yang diceritain oleh ibu tadi itu, saya bergumul. Waktu ketemu dia, saya mau menghindar, tapi kan menghindar mau sampai kapan? Gereja itu gak terlalu luas ya, kemana bisa ketemu, ke toilet ketemu, keluar ketemu nanti. Bagaimana caranya? Dan saya juga ingat, wah saya ini anak Tuhan ya, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Saya mau khotbah, bagaimana nanti saya kalau nggak lakukan? Akhirnya Bapak Ibu, waktu ketemu ibu itu saya dengan sepenuh hati, dengan mengerahkan kekuatan berdoa, Tuhan tolong saya. Saya ngomong sama ibu itu biasa aja Bapak Ibu. Bu bagaimana keadaannya, bu bagaimana suami, bu bagaimana anak. Bapak Ibu yang terkasih, saya bukan mau munafik, bukan. Tapi saya sedang mau bilang sama diri saya bahwa kendalikan dirimu, kendalikan emosimu, kendalikan marahmu, lakukan firman. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita punya gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Bapak Ibu, kita pasti akan banyak bergumul. Ya beberapa minggu yang lalu kita bicara soal panggilan untuk menderita ya. Menderita karena apa? Karena kebenaran tidak ada tempat di dunia ini, dan ketika kita mau lakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, kita akan harus bergumul Bapak Ibu. Kita harus menderita karena itu. Karena kebenaran harus kita lakukan sebagai anak-anak terang. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus berjuang untuk bisa lakukan ini. Ya. Ada juga seorang ibu Bapak Ibu ya. Seorang ibu ini waktu kami datang ke situ, kami hanya dengar cerita, nggak lihat langsung. Dia ini dimadu sama suaminya Bapak Ibu. Suaminya ini punya istri yang beda agama. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu, ibu ini berbesar hati. Ya. Suaminya, mungkin awal-awal dia marah, dia kesel. Tapi waktu kami sudah di situ, dia itu ngerawat loh anak madunya. Ya, kasih sekolah, kasih makan Bapak Ibu ya. Suatu hari anak madunya ini diare, mencret-mencret Bapak Ibu. Habis itu dia telepon sama jemaat yang dekat rumahnya, dia bilang, Pak tolong anaknya maduku lagi diare katanya. Tolong Pak, kita bawa ke rumah sakit. Bapak Ibu yang terkasih, saya enggak bisa bayangkan, saya enggak bisa lihat. Nah bagaimana ibu ini bisa lakukan itu? Dan pernah juga katanya waktu kami ke situ dia udah enggak ada lagi. Tapi katanya sebelum itu madunya itu pernah tinggal di rumahnya Bapak Ibu. Tinggal di rumahnya, makan sama dengan dia di situ, anak-anaknya dirawat di situ. Bapak Ibu, anaknya kan sudah besar, anaknya dengan ibu ini sudah besar ya. Anaknya itu sampai bilangin, mama ini bego bener katanya. Ngapain? Papa itu udah biarlah katanya. Ayo udahlah kesian kata mamanya. Ya, banyak orang memandang berbeda, yang di sini bilang, memang dia itu aneh, memang macam-macam. Tapi kalau kita lihat dari apa yang kita renungkan hari ini Bapak Ibu, saya percaya ibu itu berjuang supaya dia bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia bisa mengampuni, dia bisa menerima, bahkan madunya itu tinggal di situ. Nah, waktu kami beberapa waktu di situ ini memang sudah pindah Bapak Ibu, mereka pindah ke Jawa dan nggak tahu sekarang. Saya berdoa, saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu punya hati yang begitu ibu begitu berbesar hati untuk bisa menerima dan mengampuni. Ibu berdoa supaya suami ibu dan juga madunya itu ya suatu hari bisa kenal Yesus melalui apa yang ibu lakukan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, untuk melakukan sesuai dengan firman ya, untuk hidup di dalam roh kita harus bergumul. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Daging kita ini Bapak Ibu masih narik-narik kita untuk melakukan kedagingan. Tetapi di dalam nama Yesus Bapak Ibu, mari kita komitmen di hadapan Tuhan bahwa saya mau gaya hidup yang diubahkan ya, yang takut akan Allah, yang mencari terus kehendak Tuhan, dan yang hidup di dalam roh. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk tetap berjuang. Kalau kita merasa buruk hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, saya mau hidup takut akan Tuhan, saya mau terus mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya, dan saya mau hidup dipimpin oleh roh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang menebus kami dan memelihara hidup kami.
Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya status saja, tetapi gaya hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya ketika orang ketemu dengan kami, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dan memuliakan Bapa yang di surga. Mereka diberkati dan mereka boleh ketemu dengan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan. Kami akan selesai pada saat ini, perkataan manusia berhenti, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa itu memenuhi hati dan pikiran kami, terus mengingatkan kami, terus menguatkan kami, dan meneguhkan kami untuk melakukan firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita terus diingatkan bagaimana kita memiliki gaya hidup yang terus diubahkan. Mari kita perhatikan dengan saksama bagaimana gaya hidup kita. Dan biarlah kita hidup bijaksana dan mengerti kehendak Allah. Hidup dipimpin oleh Roh. Gaya hidup kita akan terus diubah untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kehadiran kita pada sore hari ini, dan biarlah kita terus bertekun di dalam ibadah kita. Kalau ada tamu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, dalam ibadah sore, bolehkah mengangkat tangannya supaya kami boleh melihat dari depan ini yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Mari kita lihat kiri kanan kita yang baru pertama kali hadir. Bolehkah angkat tangannya? Saya mau ajak bangkit berdiri kalau sudah angkat tangan, begitu maksud saya. Apakah ada? Enggak ada? Baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada beberapa penegasan pengumuman yang mau saya sampaikan. Pertama, untuk keluarga muda, ya, ini temu perdana kelas meeting keluarga muda akan diadakan Sabtu tanggal 22 Februari pukul 16. Mohon dicatat dan ingat, dan kita sudah punya grup, dan yang belum punya grup mohon hadir. Sabtu tanggal 22 Februari pukul 16 di Newtown Kopitiam Iba di lantai 3. Perdana kita di sana. Berikutnya kita akan tentukan tempatnya lagi, gitu ya. Jadi kami harap supaya keluarga-keluarga muda bisa hadir. Di dalam grup kita udah tercatat 20 kakak. Nah, kita harap nanti bisa keluarga-keluarga muda ini bisa memiliki komunitas sehingga bisa dimuridkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Lalu kita juga bersyukur buat anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan bagi keluarga Dr. Kiki Victor Kurniawan dan Dr. Widya yang Tuhan sudah anugerahkan seorang putra tanggal 12 Februari kemarin. Kita doakan dan anak ini diberikan nama Wilson Elvano Kurniawan. Ibu dan anak sehat-sehat. Kita doakan supaya terus diberkati oleh Tuhan. Minggu depan kita akan kedatangan tamu di gereja pagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau hadir di pagi boleh, karena ada tamu paduan suara dari GMI Immanuel Bandar Lampung. Jadi kalau Bapak Ibu mau saudara ya hadir dalam ibadah pagi, silakan. Mereka akan persembahkan pujian dalam ibadah pagi. Itu aja pengumuman. Mari kita lihat ayat hafalan kita. Ayat hafalan ya, saya berharap sudah dihafal di luar kepalakan tema tahunan kita. Galatia 2 pasal 2 ayat 19b sampai 20. Ya, kita akan mulai nanti membacakan dari Galatia 2 ayat 19b sampai 20, baru kita bacakan ayat
isinya atau kalimatnya. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri. Mari kita baca. Ini kita ulang-ulangi sampai semua GMY Prata jemaat menghafalnya. Bisa luar kepala, ya. Kalau sekali ini masih dilihat nggak apa-apa, tapi yang bagi udah hafal, puji Tuhan. Kita mulai dari Galatia pasal 2, 1, 2, 2, ya. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita katakan bahwa Yesus hidup di dalamku, Yesus hidup di dalam diriku. Biarlah dia terus memimpin kita, membaharui pikiran kita, hati kita, gaya hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. GMY Prata? GMY Prata? Silakan duduk, Tuhan memberkati. Oleh karena Yesus hidup dalam diri kita, pasti ada perubahan terjadi terus dalam hidup kita ini. Ibadah kita lanjutkan, Tuhan memberkati kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati setiap usaha kami. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini Bapa. Kami mau menyerahkan, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Bersama-sama kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi hiduplah takut akan Tuhan. Carilah kehendak Tuhan dan hidup dipenuhi oleh Roh. Maka anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan Allah Bapa, pertolongan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian, mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.